Nah, siapa yang mengisi kertas itu pertama kali? Ya pasti orang tuanya, bukan? Atau lingkungan dia tumbuh. Itu pasti sudah. Nah, waktu itu apa isinya? Itulah anak itu. Kalau isinya cuma coretan-coretan saja, dia dewasa jadi orang yang kacau jiwanya. Enggak jelas ini gambar apa. Manusia itu beda dengan binatang. Binatang itu bukan makhluk peniru, katakan amin. Kita ini peniru. Saudara ingat sampai anak umur 7 tahun. Yang namanya manusia sebelum umur 7 tahun ke atas, itu tidak pernah tahu salah itu apa, benar itu apa. Renungkan kata ini. Maka itu ketika anak itu salah kita bentak, "Hei, kenapa kamu begitu?" Anak itu bingung. Loh, kenapa aku dibentak? Tidak ada kata salah dalam hidup anak kecil. Semuanya benar. Tergantung kita yang memberi contoh ini bagaimana. Maka itu kalau sudah baca kitab Matius 16 akan kaget. Yesus itu marah. Dan satu-satunya ayat yang paling sadis buat saya itu Matius 16. Kalau sampai ada orang dewasa menyesatkan anak kecil ini, lebih baik digantungi batu kilangan, masukkan laut. Itu nggak sadis. Hidup-hidup dibuang ke laut dengan batu 30 kilo liontinya. Mati dia. Mengapa Yesus begitu marah kalau ada orang dewasa yang menyesatkan? Karena anak-anak itu nggak tahu salah atau benar apa. Maka itu papa mama, kita tidak boleh bentak anak kecil. Karena mereka kaget. Anak kecil diberi contoh. Bukan dimarahi juga. Dituntun. Hebat sekali Alkitab itu. Saya kembalikan pada konsep ini. Jadi kalau kita mengajar anak-anak, ini pertanyaan penting. Menurut saudara, anak-anak atau orang dewasa yang lebih cepat hafal iklan di TV? Nah, aneh bukan? Kenapa kita nggak hafal? Anak-anak itu hebat, saudara. Begitu lihat sekali langsung bisa. Dan pernah sadar nggak? Mereka tuh nggak pernah tahu itu barang apa. Coba tanya itu apa? Nggak tahu. Tapi hafal. Karena pikirannya masih bersih. Memorinya masih bersih. Kita sudah terbanyak politik. Mikir kredit, bayar utang, bayar sudah penuh semua ini otak ini. Kalau ya bisa crowded betul. Kalau anak-anak polos, saudara, polos. Kertas bersihnya masih polos, masih banyak halaman kosong. Apa yang kita tanamkan pada mereka? Nah, mamanya Musa dan mamanya Samuel selama menetei itu masukkan firman. Nah, ketika anak itu dewasa, Roh Kudus yang mengulang. Saya ambil contoh negatif. Kalau ada anak muda konseling masalah gangguan seksual, saya punya pertanyaan klasik begini. Kapan pertama kali kamu tahu barang itu? Hampir 70% jawabannya ngelihat papa mama waktu kami masih kecil. Maka itu sejak hari itu saudara, saya melarang orang tua tidur dengan anak kecilnya. Karena waktu anak ini bangun, entah umur 2 tahun, entah umur 3 tahun, namanya anak, bisa haus, bisa ingin kencing, terbangun. Begitu dia bangun, lihat papa mama lagi hubungan seks. Tapi dia nggak ngerti, ngapain itu? Itu terekam, saudara. Waktu dia dewasa, naluri seksnya muncul, itu jahatnya setan. Dia putar ulang gambar itu yang terekam di memori. Oh, itu. Orang kedua yang ngajari anak-anak seks, ternyata pembantu dan babysitter. Itu hati-hati. Waktu mereka mandiin anak-anak itu, tanpa kita tahu, kemaluannya dimainkan di situ. Jadi kalau saya tanya mereka, yang ketiga, keempat bisa sopir, bisa guru renang, bisa guru les, bisa tamu, om tante yang datang ke rumah, kakak sepupu. Jadi dengan kata lain, anak ngerti barang itu di rumahnya sendiri. Ketika kita lengah, kita lihat ulangan pasal 6. Ayat yang ke-6, lihat itu, hebat sekali. Jadi di rumah itu penting. Jadi waktu kita mandi, ajari anak-anak itu. Mungkin secara logika mereka itu nggak ngerti, tapi masukkan dulu ke memorinya. Begitu mereka mulai dewasa, ada yang temannya ganggu, langsung ingat, jangan dimasukkan dulu. Kalau nggak hamil itu anak orang. Anak itu ingat yang papa mau ngomong di kamar mandi. Nah, saya lanjutkan lagi supaya belum lupa. Jadi hal yang ketiga, telanjang bareng di kamar mandi. Klimaksnya di sini. Anak-anak nggak suka pornografi lagi. Tapi sudah kenyang dari kecil ngeliatin punya papa mamanya. Betul tidak, saudara? Jadi kita nggak usah takut. Jadi untuk apa kamu tahu barang itu? Ingat masih kecil kamu lihat punya papa mama. Dan kamu sudah ngerti. Jangan sampai ada seks sebelum pernikahan. Hati-hati itu.
Tanamkan firman itu sejak mereka masih kecil. Udah, ulangan 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Kita belum tahu ini perintah untuk siapa. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi firman untuk siapa itu? Bukan untuk papa mama. Karena kita diberi tugas mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anak kita. Apa saja yang kuperintahkan padamu pada hari ini, anak-anak kita harus ajarkan. Dan saudara ingat kata ini. Ayat ini sudah saya pakai bicara di sekolah mana saja, yayasan pendidikan mana saja. Ternyata Alkitab kita adalah literatur tertua yang bicara soal pendidikan. Dan ini ayatnya. Mengajar itu enggak sekali, 2 kali. Berulang-ulang, saudara. Kita aja sering lupa. Ingat, Tuhan Yesus saja ngajar sendiri 3 kali dia pesan. Aku harus mati di Yerusalem. Mereka pun masih goblok semua. Padahal yang ngajar Tuhan Yesus. Apalagi kalau yang ngajar kita. Dan setelah mengajarkannya, garis bawahi. Dan apa? Nah, garis bawahi itu. Ini penting, saudara. Saudara ganti kata, tambahkan kata mendiskusikannya dengan anak-anak. Jadi papa-papa, mama-mama, kita nggak cuma ngajar, tapi mendiskusikan. Saya mau kasih tahu ini, saudara, sangat kagum. Sekecil apapun anak kita, kalau mereka kita libatkan dalam diskusi, anak itu rasa dihargai luar biasa. Katakan amin. Kalau anak-anak melihat usaha kita goncang, ajak duduk. Menurut kamu bagaimana? Mintai pendapat. Karena itu penting. Jadi apa yang kita ajarkan, kita diskusikan. Maka itu jangan bentak anak-anak. Dia akan bingung, kenapa aku disalahkan. Ada 4 tempat yang Papa Surgawi memberitahukan kepada kita. Di mana tempat mengajar? Nomor 1 di mana? Apabila engkau, ini penting, ini situasinya. Apabila engkau apa baca? Apabila engkau duduk di rumahmu. Saya kembalikan kata ini pada anak remaja. Ketika anak-anak kita belum 7 tahun umurnya, ini ayat yang tepat untuk kita pakai buat mereka. Duduk di rumah. Karena belum punya dunia sendiri. Bayangkan, waktu masih banyak di rumah. Maka itu dulu sebelum semakin seperti sekarang, saya itu paling marah kalau saya khotbah. Orang kaya punya TV banyak. Kenapa saya marah? Karena kalau TV-nya banyak, ini nggak terjadi. Anak punya TV sendiri. Nanti mama punya TV sendiri. Kakak 1 punya, adik 1 punya. Nggak baik. TV harus 1, duduk bersama diskusi dengan apa yang dilihat. Karena duduk di rumah itu penting sekali. Nah, seringkali orang tua terlambat ngajak anaknya duduk di rumah waktu remaja. Ini jam 11 belum pulang nih anak. Misalnya gitu ya. Apa yang kita buat dengan arogan? Begitu dengar motornya bunyi, langsung kita setolak pinggang dan sesiap marah. Kenapa kamu pulang malam? Jam berapa ini? Mulai besok duduk. Anak berkata, telat Pak, telat. Waktu ngajak duduk itu waktu umur kecil ini sudah. Tanamkan. Dulu saya besar itu, kecil itu di desa, di Babat, di Lamongan. Saya masih ingat, karena nggak ada listrik, 4 hari kalau bulan purnama, itu waktu kami paling suka. Kalau nggak hujan, duduk di halaman pakai tikar, ada papa, ada mama, ada nenek saya juga. Di situ kami cerita sampai tertidur, lalu kami diangkati satu-satu ke dalam. Dan saya masih ingat apa yang mereka ceritakan pada saya sampai hari ini. Pada masa kecil. Jadi kata duduk di rumah itu nilai-nilai hidup diberikan pada anak-anak. Kesimpulannya, sekolah terbaik bukan di sekolah favorit, tapi di mana? Siapa gurunya? Papa, mama. Ini ayat luar biasa. Nomor 2, di mana? Waktu kamu sedang dalam perjalanan. Lihat. Mengapa anak-anak kecil saat-saat tertentu maksa ngajak papa mama keluar. Ayo keluar, ayo jalan. Saudara, ternyata Tuhan yang suruh. Suatu hari saya nginep di satu keluarga di daerah Pluit, rumah kaya sekali. Waktu masih ada 1,5 jam sebelum berangkat, anak perempuannya umur 8 tahun dibentak papanya. Saya dengar. Kenapa?
Masa dia nggak tahu? Kan saya sibuk ini mau ke